konsekuensi memang harus begini. Biar barusan masuk, dia disuruh ngomong. Kapan Pak ketemu lagi Pak? Mungkin bulan depan saya mau ke Malang. Oke. Semoga sehat selalu Pak ya. Ya. Oke. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang nubuatan berarti ini ya, yang biasanya itu tercakup dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Nanti itu di Perjanjian Lama kita ketemu oleh dua saudara tua kita, Yahudi dan Nasrani ya, kemudian Islam. Masing-masing punya klaim sendiri-sendiri. Yang Yahudi itu dinisbahkan kepada Yosua, yang Nasrani dinisbahkan kepada Yesus, sedangkan kita yang Islam dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tentang Nabi yang akan datang itu. Itu biasa ya, namanya aja nubuatan. Nubuatan itu memang namanya tidak tertulis secara eksplisit ya, dia secara implisit. Jadi diskusinya, pertarungannya nanti di sana. Masing-masing Abrahamic faith ini, anak-anak Abraham ini, Yahudi, Nasrani dan Islam punya klaim sendiri-sendiri. Kemudian dari kitab Ulangan itu ya, 18, 15, 18, 18 dan berikut-berikutnya, kita menuju dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Kita bisa lihat di kitab Yohanes ya, itu di awal-awal itu jelas sekali ya, yang dicari ada 3 sosok ya, yang dicari itu ada 3 sosok. Salah satu di antaranya yang sedang kita diskusikan adalah Nabi yang akan datang ya. Nanti ada Elia ya, ada lagi Mesias. Itu jelas sekali kalau kita lihat di Injil Yohanes 1 dimulai ayat 19 itu sampai turun ke bawah, nanti satu perikop penuh ya, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Jadi orang Yahudi itu kelebihannya begitu, mereka nggak gampang percaya. Ditanya ya, Yohanes ditanyain siapa kamu, dia nggak ngaku. Dia bukan Nabi yang akan datang, dia bukan Mesias ya. Lalu siapa ya? Mungkin dia nanti masuk yang Elia gitu. Dan kenapa dia nggak berani menjawab terus terang ya? Sama dengan seperti Yesus ketika bertanya, dia ingin tahu jawaban yang pasti dari para muridnya. Jangan sampai muridnya menyangka dia Alif Lam Lam Ha atau YHWH. Maka ditanya sama Petrus, menurut mereka siapa aku ini? Dijawablah begini-begini. Terus Yesus kurang puas, kalau menurut kamu siapa aku ini? Engkau adalah Mesias anak Allah. Itu dibenarkan, tetapi dilarang untuk mempublish Mesias anak Allah. Karena apa? Nanti dihabisi sama Yahudi dan Romawi. Begitu juga ini. Akhirnya Yohanes Pembaptis itu juga tidak terang-terangan dia ngomong tentang siapa dia ya. Tetapi sesuatu yang bisa kita tarik itu ada 3 sosok yang dicari orang Yahudi saat itu ya. Dari Yohanes 1 ya, ayat yang ke-19 itu ada 3 sosok, yaitu Mesias, Elia, Nabi yang akan datang. Kalau kita tarik ke Perjanjian Lamanya, kita fokus ke Nabi yang akan datang itu siapa, begitu. Kalau itu ditarik ke Yosua, ya bisa saja sih, nanti tinggal bagaimana diskusinya, karena itu kan di Ulangan yang 30 itu yang terakhir kan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, berarti itu harus di luar Israel. Sementara di ayat awalnya kan di antara saudaramu, saudara Israel siapa? Ya Arab ini. Itu kalau kerangka berpikir aku sebagai orang Islam gitu ya. Tapi mungkin saudara kita Yahudi punya kerangka berpikir lain, tidak apa-apa, kita saling hormati saja. Yang jadi masalah dalam kekristenan, khususnya untuk yang Oneness atau yang Tritunggal, untuk Kristen Tauhid, untuk Kristen Saksi Yehova, untuk Kristen Mormon tidak ada masalah. Karena apa? Itu nubuat tentang Nabi, bukan nubuat tentang Tuhan gitu loh. Jadi semakin membuktikan kalau memang saudara kita Kristen Tritunggal atau Kristen Oneness menisbahkan ya nubuatan itu kepada Yesus, maka konsekuensi logisnya harus memposisikan Yesus itu nabi, manusia, bukan Allah gitu. Oke, kira-kira sebagai open statement itu dulu, dan saya mau parkir dulu, mau mendengarkan saudara-saudaraku di sini. Terima kasih sudah diberi waktu. Monggo Uni dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita tunggu teman-teman kita non muslim untuk membantah argumen kita, karena apa namanya Gus, yang membawa polemik ini kan mereka, statement-statement mereka mengunci, dan kuncian-kuncian mereka ini selalu kita bisa dapat bantahannya gitu. Tidak ada lagi nabi dari tidak ada nabi selain Israel, tapi justru terbalik, dalam kitab mereka tekstualnya tertulis tidak ada lagi nabi dari Israel gitu. Jadi terkadang kita berharap teman-teman kita yang berdiskusi dengan kita dari kalangan Kristen ini konstruksi berpikirnya menggunakan konstruksi berpikir manusia yang menggunakan logika sederhana yang bisa diterima, bukan konstruksi berpikir yang kontradiksi antara argumen satu dengan argumen kedua gitu loh, atau antara argumen dengan dalil atau antara dalil dengan realitas. Jadi saya berharap nih teman-teman Kristen kita ini agak sedikit naik lah, upgrade lah gitu. Saya tadi malam saya sedikit cerita. Satu dua naik orang yang diskusi, oke, mereka awam mengaku awam, mereka bisa menjawab, mereka jawab. Tapi kemudian ada lagi yang naik, pertanyaannya betul-betul yang tidak akan pernah diprediksi sama BMKG gitu. Apa pertanyaannya? Nah, kalau memang malaikat itu Jibril adalah malaikat utusan Tuhan, kenapa di dalam Al-Quran hanya dituliskan 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap? Makanya saya bilang, aduh, ini yang bikin emosi saya naik, asam urat kambuh, apalagi ya, darah tinggi naik. Karena menghadapi teman-teman yang bahkan jangankan menjawab, bertanya saja sudah salah. Jadi mohon teman-teman Kristen yang naik ke atas, ganti nama yang bagus dulu. Nabi pedofil saya enggak sudi ya menghadapi penghujat. Kenapa? Itu hanya akan merusak mental dan merusak hati serta psikis saya aja. Jadi kalau naik minimal ganti akun, ya. Karena apa? Memberikan tempat untuk penghujat itu hanya menjadi asbab orang lain menghujat Allah dan Nabi-Nya. Nggak tahu saya tempat lain ya. Kalau saya nggak setuju itu kalau ada penghujat seperti Anda yang di bawah ya. Ganti nama akunnya. Jadilah pribadi Kristen yang baik. Ya. Cukup Tuhan kalian saja kalian kutuk gitu. Jangan memfitnah Nabi Muhammad. Kalau kalian mau membahas tentang siapakah yang pedofil, mari kita bahas secara akademik. Kita menggunakan definisi yang dipercaya secara umum, lalu kita cocok tidak Nabi Muhammad dikatakan pedofil, ya. Kalau menikahi anak di bawah umur menurut paradigma sekarang disebut pedofil, maka mamanya Yesus juga korban pedofil. Maka Yesus itu adalah orang-orang yang percaya dengan ajaran pedofil, karena dia dari Bani Israel, orang Yahudi, yang mana halakahnya boleh menikahi wanita atau anak kecil di umur 3 tahun lebih 1 hari. Itu tradisi mereka. Jadi kalau kamu mau membahas sesuatu, menuduh sesuatu, minimal mengerti dengan apa yang kamu bicarakan. Mungkin itu saja, yang lainnya silakan masuk dulu. Saya izin dulu untuk mute sekitar beberapa menit Pak Dance. Silahkan kepada guru-guru kita untuk berbicara, karena saya ada keperluan sebentar saja. Monggo Pak Dance.